warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Hafira Aldiana. Saya mahasiswa tingkat 2 semester 3 di Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Menjelaskan maksud dan tujuan kita. Permisi, selamat siang Ibu dan Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu. Lalu kita mengkaji tentang identitas si bayi kepada keluarga si bayi. Kita siapkan alat. Nah, alat-alatnya adalah pertama ada meja periksa, lampu sorot, pen light, lalu ada kapas kesehatan, stetoskop, timbangan bayi, bak instrumen berisi handscoon steril 2 pasang, ada mat line atau meteran, lalu ada selimut bayi, ada termometer, kom berisi kapas DTT, ada nirbecken atau bengkok, dan yang terakhir ada alat tulis. Kita memastikan suhu ruangan tetap hangat dan kita mendekatkan alat ke pasien. Kita menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Kita menggunakan alat pelindung diri, mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Lalu kita menggunakan handscoon. Lalu kita lakukan penilaian bagaimana keadaan bayi. Kita lihat pernapasan bayi, apakah pernapasannya tenang atau tidak. Lalu warna kulit bayi, apakah warna kulit bayi kemerahan atau ada biru-biru, ada kebiru-biruan. Nah, terus tangis bayi, apakah ada atau tidak ada. Tonus otot dan tingkat aktivitas, apakah pergerakan bayi baik atau tidak. Jadi kita semuanya nilai. Lalu kita memeriksa tanda-tanda vital bayi. Yang pertama kita memeriksa suhu bayi. Kita letakkan di aksila bayi atau ketek bayi dengan durasi 5-10 menit. Tunggu sampai berbunyi. Sambil menunggu, kita sambil melakukan penilaian pernafasan. Kita hitung jumlah pernafasan dalam 1 menit, lalu kita catat. Terus kita menghitung laju jantung. Kita gunakan laju jantung dengan stetoskop. Ini sudah berbunyi, suhunya normal. Lalu kita menghitung laju jantung dengan menggunakan stetoskop tepat di atas jantung bayi. Selama 1 menit ya, durasinya 1 menit. Nah, normal detak jantung bayi itu 120 sampai 160. Normal. Jadi setelah kita melakukan cek tanda-tanda vital, kita harus melakukan pencatatan hasil dari TTV kita. Setelah itu kita menimbang berat badan si bayi.
Nah, misalnya ini timbangan. Skala timbangan pada bayi tepat di angka 0 ya. Oke, sudah. Nah, lalu kita mengukur tinggi bayi atau panjang badan bayi. Kita persiapkan meja datar. Letakkan bayi dalam posisi ekstensi. Ini dibuka aja ya. Letakkan bayi pada garis tengah alat ukur. Bila alat ukurnya misalnya tidak ada, kita pakai meteran. Kita letakkan meteran di tengah. Jadi kita ukur. Terus kita luruskan lutut bayi secara lembut. Lurus. Kita lakukan pengukuran dari ubun-ubun bayi. Misalnya ini pengukuran. Jadi dari ubun-ubun bayi sampai ke tumit bayi. Oke, 52 cm. Nah, lalu kita periksa keadaan bayi. Yang pertama keadaan kepala bayi. Kepala bayi. Nah, kita periksa ubun-ubun atau molase. Apa adanya benjolan atau daerah yang mencekung. Kita periksa ada atau enggak trauma kelahiran, misalnya seperti caput suksedaning. Kita perhatikan apakah ada kelainan atau tidak. Nah, kita ukur lingkar kepala bayi dengan melingkarkan pita pengukur mulai dari pertengahan frontalis hingga ke tulang atas telinga. Ini sampai kembali ke frontalis. Oke. Lalu kita periksa wajah. Nah, wajah ini harus tampak simetris. Nah, kadang kan wajah bayi itu tampak tidak simetris. Nah, hal ini karena posisi bayi di rahim ibu. Kita perhatikan pada wajah bayi apakah ada kelainan seperti sindrom Down atau sindrom Pierre-Robin. Nah, perhatikan juga kelainan wajah akibat trauma lahir seperti laserasi atau fasialis. Jadi kita perhatikan apakah ada lecet atau tidak. Lalu kita periksa keadaan mata bayi. Caranya kita goyang-goyangkan kepala bayi. Supaya bayi ini membuka matanya secara perlahan. Lalu kita periksa jumlah posisi atau letak mata. Kita periksa ada koordinasi mata yang belum sempurna atau tidak. Nah, kita periksa juga apa ada glaukoma kongenital. Nah, kita lihat ada katarak. Nah, katarak kongenital ini akan mudah terlihat, yaitu pupil berwarna putih. Pupil harus tampak bulat. Jadi kita harus lihat pupilnya tuh harus tampak bulat. Nah, terus periksa adanya trauma, perdarahan konjungtiva atau retina. Kita lihat ada perdarahan atau apa. Kita lihat ada sekret atau tidak di matanya. Nah, lalu kita melakukan pemeriksaan terhadap telinga bayi. Kita melihat keadaan telinga bayi. Nah, kita perhatikan letak daun telinga. Daun telinganya ini harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Kita perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah
terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Kita perhatikan adanya kulit tambahan atau aurikel. Hal ini dapat berhubungan dengan abnormalitas ginjal. Kita periksa dan pastikan jumlah bentuk dan posisinya. Jadi semua sempurna dan sempurna. Lalu kita periksa keadaan hidung bayi. Kita perhatikan pernafasan bayi. Kita lihat bentuk dan lebar hidung. Nah, bayinya ini harus bernapas dengan hidung. Terus kita periksa ada sekret atau tidak. Lalu kita periksa keadaan mulut bayi. Kita perhatikan mulut bayi, apakah asimetris atau tidak. Nah, kita periksa apakah ada bibir sumbing, adanya gigi atau granula. Gigi atau granula ini atau kista lunak yang berasal dari dasar mulut. Kita periksa keutuhan langit-langit, terutama pada persambungan antara palatum keras dan lunak. Terus kita perhatikan adanya bercak putih pada gusi yang biasanya terjadi akibat epistenkel atau gigi. Kita periksa di gusinya apakah ada bercak-bercak putih atau tidak. Terus kita periksa lidah, apakah membesar atau sering bergerak. Lalu kita melihat refleks menghisap pada bayi. Terus rooting refleks. Nah, rooting refleks ini dinilai dengan menekan pipi si bayi, maka bayi akan mengarahkan kepalanya ke arah jari seperti ini. Rooting refleks. Nah, kita periksa keadaan leher bayi. Kan biasanya bayi baru lahir itu lehernya pendek, jadi kita periksa pergerakannya. Jadi pergerakan leher bayi itu harus baik. Nah, jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher pada bayi. Nah, lalu kita lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau tidak. Kita periksa adanya pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugular. Terus kita lihat apa ada lipatan kulit yang berlebihan di bagian belakang leher. Tidak ada. Lalu kita periksa keadaan dada bayi. Kita periksa kesimetrisan dan gerakan dada saat bernapas. Nah, kalau misalnya tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks. Nah, pernapasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Jadi, kalau pernapasannya normal itu dinding dada dan perutnya ini bergerak secara bersamaan. Seperti bayi bernapas pada umumnya. Lalu kita periksa keadaan bahu si bayi. Raba seluruh bahu untuk memastikan keutuhan. Kita periksa apakah ada patah atau tidak. Nah, selanjutnya kita periksa tangan bayi. Kedua lengan harus sama panjang. Kedua lengannya harus sama panjang. Kita periksa dengan cara meluruskan kedua tangan ke bawah. Nah, kedua lengan ini harus bebas gerak. Jika gerakan kurang, kemungkinan adanya kerusakan otot atau adanya patah. Terus kita periksa jumlah jari. Apa lengkap atau kurang atau lebih. Kita periksa jumlah jarinya. Oke, normal.
Jadi kita lihat telapak tangannya itu harus dapat terbuka. Lalu kita lihat kukunya, apakah ada infeksi atau kukunya itu bisa tercabut. Terus kita periksa sistem saraf bayi. Kita lakukan dengan suara keras, misalnya kita bertepuk tangan atau refleks nurut begitu. Jadi kita lihat, jika bayi mungkin terkejut atau terbangun berarti normal. Nah, kita periksa keadaan genitalia si bayi. Nah, pada bayi laki-laki panjang penis itu 3-4 cm dan lebarnya 1-1,3 cm. Nah, kita periksa posisi lubang uretra atau lubang kencingnya. Kita tidak boleh narik ya, nanti sakit. Nah, lalu kita pastikan jumlah testisnya ada 2 dengan cara skrotumnya ini kita palpasi atau kita pegang begini. Nah, kalau pada bayi perempuan, labia majoranya menutupi labia minora. Terus lubang uretranya terpisah dengan lubang vagina. Nah, terkadang ada sekret yang berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon ibu. Terus kita periksa tungkai dan kaki si bayi. Kita periksa apakah simetris tungkai dan kaki. Kita periksa juga panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan. Kita bandingkan apakah pendek sebelah atau panjang sebelah. Nah, lalu kita periksa keadaan anus bayi dan rektum bayi. Kita periksa ada tidak anus dengan cara kita colok duburnya. Terus kita periksa keadaan punggung bayi. Kita periksa anunya dengan cara menelungkupkan bayi. Kita cari apakah ada tanda-tanda tidak normal atau tidak ada. Kita lihat ada pembengkakan atau tidak, atau ada bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis. Nah, lalu kita periksa keadaan kulit si bayi. Apakah ada ruam, bercak, atau tanda lahir. Kita lihat juga apakah ada pembengkakan atau tidak. Kita lihat adanya lanugo atau bulu-bulu halus, jumlahnya banyak atau tidak terdapat. Nah, kita harus pastikan si bayi ini dalam keadaan kering dan bersih atau hangat. Nah, lalu kita merapikan pasien, merapikan alat dan bahan. Kita melepas sarung tangan dalam keadaan terbalik. Sarung tangannya itu harus terbalik. Terus kita mencuci kedua tangan dan kita menjelaskan hasil tindakan. Jadi ibu, bapak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan fisik kepada anak bapak dan ibu. Keadaan anak bapak alhamdulillah normal. Iya, bapak. Lalu kita melakukan pendokumentasian.